Bapak dan Ibu, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung di video kami. Saya mau bertanya, apakah Bapak dan Ibu masih konsumsi obat-obatan rutin setiap hari? Masih sering periksa ke dokter dengan bayar ratusan ribu bahkan sampai jutaan sekali periksa? Apakah tidak ingin sehat normal tanpa terus-menerus memasukkan obat-obatan kimia ke dalam tubuh yang terkadang malah bisa menyebabkan munculnya penyakit-penyakit lainnya dan biaya yang membengkak? Tentu kita semua ingin hidup sehat lebih lama, bukan? Untuk Bapak dan Ibu yang mungkin baru pertama kali mampir, selamat datang di channel Lansia Terjaga, tempat kita berbagi informasi kesehatan yang praktis dan mudah diterapkan. Beberapa waktu lalu, saat sedang konsultasi, saya bertemu dengan Ibu Sugriah. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, beliau terlihat sangat bugar dan energi. Saya pun penasaran dan menanyakan apa rahasianya. Ternyata, rahasianya bukan pada suplemen mahal atau pengobatan canggih. Ibu Sugriah hanya rutin mengonsumsi buah-buahan yang kita anggap biasa, tapi dengan cara yang tepat sehingga manfaatnya menjadi luar biasa. Dan di video kali ini, saya akan bagikan rahasia tersebut kepada Bapak dan Ibu semua. Banyak dari kita, para lansia, yang berpikir bahwa buah adalah makanan paling aman dan paling sehat. Kita sering menjadikannya pengganti nasi di malam hari dengan harapan bisa lebih sehat dan terhindar dari diabetes atau kolesterol. Namun, niat baik ini bisa menjadi pedang bermata dua. Tanpa kita sadari, ada cara-cara keliru dalam mengonsumsi buah yang justru bisa membebani organ hati kita. Alih-alih menjadi sehat, kebiasaan ini malah bisa memicu kondisi serius yang disebut perlemakan hati atau fatty liver, sebuah penyakit senyap yang seringkali tidak menunjukkan gejala di awal. Nah, di video ini, kita akan bongkar tuntas 5 kesalahan fatal tersebut. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar ya. Jawaban Bapak dan Ibu sangat berarti bagi kami untuk terus membuat konten yang relevan. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dengan menekan tombol jempol ke atas dan subscribe ke channel Lansia Terjaga serta nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu kesehatan terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Baik, mari kita masuk ke kesalahan fatal yang pertama. Kesalahan 1. Makan buah dalam porsi besar sebagai pengganti makan malam. Ini adalah kesalahan yang paling umum terjadi. Kita berpikir dengan makan semangkuk besar buah di malam hari, kita sudah melakukan hal yang benar untuk tubuh. Padahal, pada malam hari, metabolisme tubuh kita secara alami melambat karena tubuh bersiap untuk istirahat. Mengonsumsi makanan tinggi gula dalam porsi besar, termasuk gula alami dari buah, akan memberikan beban kerja yang berat bagi tubuh kita yang seharusnya sudah mulai beristirahat. Akibatnya, hati kita yang bertugas memproses gula buah fruktosa akan kewalahan. Karena energi yang dibutuhkan tubuh saat malam hari sangat sedikit, kelebihan gula ini tidak akan dibakar menjadi energi. Sebaliknya, hati akan mengubahnya menjadi trigliserida atau lemak. Lemak inilah yang kemudian disimpan di dalam sel-sel hati, dan jika kebiasaan ini terus berlanjut, lemak akan menumpuk dan menyebabkan perlemakan hati. Jadi, niat untuk sehat malah berbalik merusak organ hati kita secara perlahan. Kesalahan 2. Mengabaikan beban fruktosa pada hati. Banyak yang tidak tahu bahwa gula dalam buah, yang disebut fruktosa, memiliki jalur metabolisme yang unik. Berbeda dengan glukosa, gula dari nasi atau roti yang bisa diproses oleh hampir semua sel di tubuh kita, fruktosa hanya bisa diproses secara signifikan di dalam organ hati. Ini menjadikan hati sebagai satu-satunya pabrik pengolahan fruktosa. Ketika kita makan buah dalam jumlah wajar,
hati bisa menanganinya dengan baik. Namun, ketika kita mengonsumsi fruktosa dalam jumlah berlebihan dalam satu waktu, kita seolah-olah membanjiri pabrik tersebut. Hati yang kewalahan tidak punya pilihan lain selain mengubah fruktosa menjadi lemak untuk disimpan. Inilah proses awal dari non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) atau perlemakan hati non-alkoholik. Penyakit ini sangat berbahaya karena seringkali tidak bergejala di tahap awal, namun dalam jangka panjang bisa berkembang menjadi peradangan hati, hepatitis, sirosis, bahkan kanker hati. Kesalahan 3. Lebih sering minum jus buah daripada makan buah potong. Kita sering menganggap jus buah adalah cara praktis untuk mendapatkan nutrisi. Padahal, ini adalah sebuah jebakan. Saat buah dijus dan ampasnya dibuang, kita kehilangan komponen terpentingnya, yaitu serat. Serat berfungsi seperti rem alami yang memperlambat penyerapan gula ke dalam darah. Tanpa serat, gula dari jus akan langsung meledak di dalam aliran darah kita, menyebabkan lonjakan gula darah dan insulin yang sangat tinggi. Lonjakan insulin yang tinggi dan berulang inilah yang memberi sinyal pada hati untuk menyimpan lebih banyak lemak. Sebaliknya, ketika kita makan buah potong utuh atau smoothie di blender tanpa disaring, seratnya masih lengkap. Serat ini membuat kita kenyang lebih lama, menstabilkan gula darah, dan memberikan waktu bagi hati untuk memproses fruktosa secara bertahap. Jadi, selalu utamakan makan buah dalam bentuk aslinya. Kesalahan 4. Komposisi buah jauh lebih banyak dari sayur. Buah memang sehat, tapi sayuran seringkali lebih unggul, terutama bagi lansia. Banyak dari kita yang lebih suka makan buah karena rasanya manis dan segar, sementara konsumsi sayur sering terabaikan. Padahal, sayuran terutama yang berwarna hijau memiliki kandungan gula yang jauh lebih rendah, indeks glikemik rendah, serta kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan yang tidak kalah pentingnya. Keseimbangan adalah kuncinya. Aturan praktis yang baik adalah memastikan porsi sayuran dalam diet harian kita setidaknya 2 hingga 3 kali lipat lebih banyak daripada porsi buah. Misalnya, jika Anda makan 1 porsi buah hari ini, pastikan Anda juga mengonsumsi 2 atau 3 porsi sayuran. Keseimbangan ini akan memastikan tubuh mendapatkan nutrisi yang beragam tanpa membebani hati dengan terlalu banyak gula. Kesalahan 5. Menjadikan buah sebagai camilan utama saat lapar di malam hari. Lapar sering datang di malam hari dan buah tampak seperti pilihan camilan yang paling tidak berdosa. Namun, seperti yang sudah kita bahas, makan buah sesaat sebelum tidur adalah waktu terburuk. Metabolisme yang lambat akan membuat gula dari buah langsung diubah menjadi simpanan lemak di hati. Jika Bapak dan Ibu merasa lapar di malam hari, ada alternatif yang jauh lebih baik dan lebih aman untuk hati. Cobalah minum segelas air putih, karena terkadang tubuh kita salah mengartikan dehidrasi sebagai rasa lapar. Pilihan lain adalah secangkir teh herbal hangat tanpa gula seperti teh chamomile atau jahe yang bisa menenangkan, atau segelas susu hangat rendah lemak yang mengandung protein untuk membuat kenyang lebih lama tanpa lonjakan gula yang signifikan. Setelah mengetahui 5 kesalahan fatal tersebut, lalu bagaimana solusinya? Berapa takaran yang aman agar kita tetap bisa mendapatkan manfaat buah tanpa membahayakan hati? Kuncinya ada pada porsi, waktu, dan cara konsumsi. Pertama, takaran aman. Untuk lansia, batasi konsumsi buah sekitar 1-2 porsi per hari. 1 porsi itu setara dengan 1 buah apel ukuran sedang, 1 buah pisang, atau semangkuk kecil buah potong sekitar 1 genggaman tangan Anda. Jangan makan semua porsi ini dalam satu waktu. Kedua, waktu terbaik. Waktu terbaik untuk makan buah adalah di pagi hari sebagai bagian dari sarapan, atau di siang hari sebagai camilan sehat, beberapa jam sebelum atau sesudah makan besar. Hindari
Makan buah setidaknya 2-3 jam sebelum tidur. Ketiga, cara terbaik, selalu pilih buah utuh daripada jus. Jika ingin variasi, buatlah smoothie dengan mencampurkan buah dengan sayuran hijau seperti bayam atau sawi untuk menambah nutrisi dan serat. Jadi, mari kita rangkum kembali. Buah bukanlah musuh, tetapi cara kita memperlakukannya bisa membuatnya menjadi kawan atau lawan bagi kesehatan hati kita. Kesalahan utama yang harus kita hindari adalah makan buah berlebihan terutama di malam hari, lebih memilih jus daripada buah potong, dan tidak menyeimbangkan asupan buah dengan sayuran yang cukup. Ingatlah bahwa hati kita adalah organ vital yang bekerja tanpa henti, dan tugas kita adalah menjaganya agar tidak terbebani. Dengan memahami cara kerja fruktosa dan menerapkan porsi serta waktu makan yang tepat, kita bisa mengubah buah dari yang berpotensi menjadi pemicu penyakit, menjadi sumber vitamin dan antioksidan yang luar biasa untuk menjaga kebugaran di usia senja. Ini bukan tentang berhenti makan buah, tetapi tentang menjadi lebih bijak dalam mengonsumsinya. Bagaimana Ibu dan Bapak? Apakah Anda tanpa sadar masih melakukan salah satu dari 5 kesalahan yang kita bahas tadi? Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Mari kita bersama-sama mulai hari ini untuk menghindari kebiasaan buruk tersebut demi kesehatan hati dan masa tua yang lebih berkualitas tanpa bergantung pada obat-obatan. Dan terakhir, jangan simpan informasi berharga ini sendirian. Bagikan video ini kepada teman, saudara, dan orang-orang yang Anda sayangi. Mari kita bersama-sama menciptakan komunitas lansia yang sehat, cerdas, dan terjaga. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.